Pemirsa, anak-anak yang belum memasuki masa balik memang belum diwajibkan untuk ikut berpuasa. Namun sebagai orang tua tidak ada salahnya untuk mengajarkan anak untuk mulai berpuasa sejak dini, terlebih keluarga menjadi pintu gerbang awal anak untuk mendapatkan pelajaran tentang kehidupan termasuk agama salah satunya. Ini terkait dengan hal tersebut, memberikan stimulus tentang agama pada anak tidak ada salahnya agar menjadi bekal anak tumbuh dengan karakter positif dalam hal agama. Lalu bagaimana cara orang tua mengajarkan anak untuk ikut berpuasa? Dialognya akan tersaji pada kesempatan kali ini. Sudah hadir ada Ustadz Wasmin Al-Rishad sebagai psikolog dan juga pemuka agama. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Luar Kang Iwan biasa. gimana? Alhamdulillah. Ini kita pada kesempatan kali ini kita akan bicara soal pentingnya ini memberikan urgensi melatih anak untuk berpuasa. Iya, betul. Mereka baru diwajibkan puasa itu setelah akil baligh ya. Ya, Pertanyaannya kapan dilatihnya? betul. Makanya sebelum akil baligh, biasanya kalau laki-laki itu di 12 tahun, tapi kalau perempuan di 9 juga sudah ada yang balik ya. Nah itu berarti sebelum itu kira-kira 3 tahun sebelumnya sudah mulai harus serius orang tua melatih sejak itu ya. Iya. Bahkan anak saya coba di usia TK sudah mulai puasa dan alhamdulillah fine-fine aja ya. Nggak sakit, nggak kemudian demam gitu. Iya. Dari sejak dini kita latih mereka berpuasa. Untuk apa? Nah di sini kita bicara tentang pentingnya dulu. Yang pertama pentingnya adalah untuk melatih agar nanti saat mereka akil baligh, saat dosa dan pahala sudah tidak ditanggung orang tuanya lagi, saat dosa dan pahala sudah mereka tanggung sendiri, mereka nggak kaget ya. Itu yang pertama. Jadi karena sudah dibiasakan sejak kecil mereka itu berpuasa. Yang kedua, dari tinjauan psikologis ternyata puasa itu manfaatnya banyak sekali ya. Saya sendiri waktu melihat penelitian Dr. Dadang Hawari tentang bagaimana saum atau puasa bisa membantu penyembuhan penyakit kejiwaan non psikotik yang seperti cemas misalnya, itu belum percaya nggak percaya gitu ya. Tapi setelah saya menjalani dunia konseling, dunia hipnoterapi, saya menemukan bahwa ada aspek terpenting dari puasa itu adalah kemampuan menahan, kemampuan menahan, kemampuan mengendalikan emosi di situ. Kalau kita bicara soal mengajarkan anak untuk berpuasa, tentunya orang tua kadang memiliki kekhawatiran tertentu. Apakah kemudian anak saya sudah bisa atau belum? Nah, kekhawatiran itu mungkin yang menjadi permasalahannya. Apa yang kemudian perlu dipastikan kepada orang tua bahwa anak kalau diajarkan untuk puasa itu fine-fine saja, baik-baik saja? Kekhawatirannya apa ya? Kekhawatirannya mungkin takut sakit, takut kekurangan gizi. Saya pikir itu kekhawatiran yang berlebihan. Iya. Karena puasa bukan mengurangi makan loh. Kang Iwan, saya ini sendiri malah naik 1 kilo. Justru saya bulan Ramadan ya, Pak, ya? makan nasi jadi 2 kali, saya kan. Betul. Tadinya cuma lagi coba sekali. Jadi karena Ramadan makan nasi saya jadi 2 kali, sahur sama membuka. Olahraga jadi jarang, saya malah naik 1 kilo. Baik. Jadi puasa itu hanya mengatur jarak makan saja. Jadi bukan mengurangi asupan makanan. Jadi kalau kekhawatirannya karena kekurangan gizi, saya pikir berlebihan ya. Dari sisi asupan tidak ada yang berkurang, malah seringnya bertambah gitu. Ya Pak ya, karena mungkin maghribnya kalap ya. Di situ kalap. Bahkan beberapa kesaksian ibu-ibu Ramadan malah budgetnya nambah tuh untuk makanan. Berarti kan sebetulnya bukan berkurang, malah nambah kalau dari sisi asupan ya. Kemudian dari sisi sakit tidak ya, banyak bahkan kalau misalnya orang yang kena MAH sering nanya ke saya, Pak Waswin, saya punya MAH, apakah saya boleh puasa apa enggak? Saya lihat dulu MAH-nya MAH apa ini? Kan banyak MAH itu yang MAH psikologis ya, MAH psikosomatis. Nah itu boleh malah. Justru ketika mereka saum diniatkan kuat menghunjam sejak sahur itu, malah produksi asam lambungnya jadi bisa ditahan sama pikiran bawah sadarnya begitu. Jadi mereka nggak masalah dengan MAH-nya gitu. Jadi justru kekhawatiran itu tidak usah terlalu berlebihan begitu ya. Nah, kalau untuk metode pemberian katakanlah cara begitu ya untuk kepada anak-anak mungkin akan berjauh berbeda dengan orang tua gitu. Artinya metode seperti apa? Apakah kemudian kalau kita kenal di masyarakat setengah hari atau seperti apa harusnya? Ya, sebelum bicara metode tadi dulu ya. Langkah pertama adalah
membuat ini penting dulu bagi orang tua yang akan Baik. melatihnya ya. Karena jika orang tua merasa ini belum perlu, merasa atau tadi malah perlu tapi ada ketakutan-ketakutan tertentu, ya ini harus disingkirkan dulu. Jadi metodenya itu dulu. Metode Iya. pertama adalah menyingkirkan ketakutan di benak orang tua. Yang kedua menumbuhkan rasa pentingnya untuk melatih saum sejak dini dulu di orang tua. Gitu. Karena jika orang tua merasa saum juga nanti pada saatnya juga bisa. Nah Ya. ini berarti mereka belum merasa penting melatih sejak dini. Nanti juga kalau sudah balik bisa. Ini orang tua yang berpikiran kayak gini sering gampangin gitu. Ya. Tiba-tiba bisa jika kita tidak melatih itu sejak dini gitu. Jadi apa-apa itu nggak ada yang ujuk-ujuk. Jadi dia harus dilatih sejak dini. Nah mengenai tekniknya nanti kita di segmen terakhir ya. Kita pentingnya dulu. Tadi yang pertama adalah mempersiapkan akil balik. Ya. Sudah jelas bahwa saum ini ada pengaruhnya terhadap kecerdasan emosi ya. Kenapa saya sebut tadi akil balik? Ya. Karena kita sering nggak bisa bedakan antara akil dengan balik. Gitu. Oke. Karena balik itu proses biologis. Tidak ditunggu pun, tidak dilatih pun balik itu akan terjadi. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, Ya. kalau perempuan ditandai dengan menstruasi itu nggak perlu dilatih. Iya. Karena proses biologis itu akan tiba pada saat pertumbuhan biologis pada waktunya gitu. Tapi akil ini kematangan psikologis. Dia Baik. bukan biologis. Dia sebuah kematangan pikiran, namanya berasal dari akal ya. Akil itu berasal dari akal, di mana itu ada kematangan pikiran di sana, Baik. kedewasaan, mentality gitu. Yang itu nggak ujuk-ujuk muncul kedewasaan itu di usia 12 tahun saat dia mimpi basah. Misalnya. Baik. Iya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di iNews.